Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Lintas Manual Sepekan kembali hadir ke hadapan Anda di edisi Minggu 15 September 2024. Dan serangkaian berita terpilih telah kami siapkan dan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Lina Salina, inilah Lintas Manual Sepekan selengkapnya. Kembali kebersamaan kita dalam Lintas Manual Sepekan minggu ini. Pemirsa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Kegiatan ini pemirsa diikuti sebanyak 200 siswa-siswi dari 20 sekolah, baik SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Mengusung tema peran strategis pelajar sebagai pemilih pemula dan muda untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, Bawaslu Kalsel menggelar kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif bagi generasi muda dari kalangan pelajar, khususnya para pemilih pemula. Kegiatan ini berlangsung Senin 9 September di satu hotel di Banjarbaru. Dibuka resmi Ketua Bawaslu Aris Mardiono, diikuti oleh 200 siswa-siswi dari 20 sekolah setingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Ketua Bawaslu Aris Mardiono menyatakan, pemilih pemula sebagai generasi penerus dianggap sangat penting dalam melanjutkan tugas pengawasan serta sangat membantu suksesnya pemilihan kepala daerah karena pemilih pemula perlu mengenal lebih dalam sistem kepemiluan. Melalui kegiatan pada hari ini sebagai bentuk ikhtiar kami menumbuh kembangkan pengawasan partisipatif khususnya di kalangan pelajar karena merekalah yang nantinya adalah generasi penerus bangsa, sehingga kami tanamkan nilai-nilai demokrasi yang baik kepada mereka sehingga nanti itu bisa menancap dalam benak dan sanubari jiwa raga adik-adik sekalian, sehingga mereka nanti itu yang kita dorong untuk menjadi person, menjadi tokoh yang akan mengisi ruang-ruang demokrasi itu, sehingga nanti elemen-elemen maupun lembaga-lembaga demokrasi itu akan diisi oleh generasi-generasi yang punya idealisme, generasi-generasi pemikir, generasi-generasi yang punya ide, punya gagasan yang nantinya akan membawa Indonesia pada titik demokrasi yang benar-benar substansial. Sementara itu, salah satu pelajar Ponpes An-Najah Cindai Alus Putri mengungkapkan rasa syukur dapat mengikuti kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif ini dan berharap wawasan lebih meningkat lagi khususnya tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia. Yang pastinya senang banget, alhamdulillah bersyukur bisa dibawa ke acara ini. Terus berharap juga dari acara ini kami tuh bisa lebih menambah wawasan, lalu bisa lebih perspektif lagi tentang pemilu, tentang demokrasi di Indonesia. Mengawasi TPS. Kalau boleh. Oh, kalau ada kesempatan nanti ikut ya. Iya, bisa. TPS apa tadi? TPS khusus ya. Iya. Kepada para pelajar juga dititipkan pesan untuk mulai melakukan kampanye awasi tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, sebagai langkah untuk menekan terjadinya kecurangan pada Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin juga menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka di salah satu hotel di Banjarmasin. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka di Ballroom Ratan Inn Banjarmasin belum lama tadi. Sosialisasi ini diikuti berbagai komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa, komunitas warga, hingga para penyandang disabilitas, dilakukan sebagai langkah untuk menekan terjadinya kecurangan di Pilkada Serentak 2024. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fahri Zanur menyatakan kegiatan sosialisasi ini bermaksud untuk memperpanjang pendengaran
dan mempertajam pandangan Bawaslu terkait pengawasan partisipatif pada saat pelaksanaan tahapan kampanye nanti ke depannya. Fahriza Nur menambahkan, mengingat sebentar lagi akan memasuki masa kampanye, maka sangat diperlukan bantuan masyarakat terhadap kemungkinan indikasi terjadinya pelanggaran di lapangan. Mempertajam pendengaran Bawaslu ya, terus mempertajam pandangan Bawaslu terkait pengawasan partisipatif pada saat pelaksanaan tahapan kampanye nanti ke depan. Sebentar lagi kan kampanye ya, kampanye sebentar lagi akan dilaksanakan, maka perlu banyak bantuan dari masyarakat terkait kalau nanti di lapangan terjadi pelanggaran, ada juga nanti ada perselisihan, itu yang kami perlukan laporan-laporan dari masyarakat ya, karena kalau hanya mengandalkan Bawaslu saja otomatis itu akan lambat ya. Kami perlu banyak mendapatkan masukan ya, laporan-laporan dari masyarakat terkait nanti kalau ada terjadi tindak pidana dalam hal kampanye, termasuk tentang netralitas ASN. Bila terjadi perselisihan atau ada indikasi kecurangan, justru Bawaslu memerlukan laporan dari masyarakat. Alasannya, kalau hanya mengandalkan Bawaslu saja, pasti akan lambat. Karenanya lembaga pengawas pilkada itu sangat memerlukan bantuan masyarakat, terutama tentang netralitas ASN. Murtasyah, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Komisioner KPU Muhammad Yasar menyebut, berkaca pada pemilu sebelumnya, Banjarmasin terbilang memiliki banyak pemilih penyandang disabilitas. Untuk itu harapannya kepada KPU Kota Banjarmasin agar dalam pembuatan TPS benar-benar memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas. Kehadiran rekan penyandang disabilitas dalam sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka oleh Bawaslu Banjarmasin sebagai salah satu wujud langkah awal untuk membentuk imbauan kepada KPU terkait pembangunan TPS yang memudahkan akses para penyandang disabilitas. Sepertinya di dalam PKPU memang sudah tertulis tentang pembangunan TPS ramah disabilitas, namun dengan langkah ini pihaknya ingin membuktikan apakah KPU benar-benar membangun TPS nantinya memperhatikan para penyandang disabilitas. Komisioner Bawaslu Muhammad Yasar menjelaskan, dengan berkaca pada pemilu sebelumnya, Banjarmasin terbilang memiliki banyak pemilih yang merupakan kalangan penyandang disabilitas. Untuk itu ia berharap kepada KPU Kota Banjarmasin agar dalam pembuatan TPS bisa benar-benar lebih memperhatikan mereka para penyandang disabilitas ini. Pihak Bawaslu menginginkan adanya TPS yang ramah terhadap rekan-rekan disabilitas. Misalnya penempatannya tidak asal-asalan dalam membangun TPS. Pemilu yang lalu ya, karena memang di Banjarmasin untuk memilih disabilitas cukup banyak ya. Dan harapan kita tentu mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dengan pembangunan TPS-nya agar memperhatikan akses daripada kawan-kawan disabilitas ya, yang ramah terhadap kawan-kawan disabilitas. Misalnya itu penempatannya tidak asal-asalan ya dalam membangun TPS seperti itu. Dan kita tentu nanti akan berkoordinasi, juga akan memberikan himbauan-himbauan kepada KPU Kota Banjarmasin serta berkoordinasi dengan rekan-rekan di pengawas TPS ketika memang TPS yang di lapangan ini tidak sesuai dengan kriteria yang ada, tidak sesuai dengan aturan, kita akan rekomendasikan untuk kemudian diperbaiki ataupun dipindah. Tentunya Bawaslu dalam hal ini akan terus melakukan koordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin serta para pengawas TPS. Dan kalau ada ditemukan TPS yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan aturan, maka pihaknya akan merekomendasikan untuk diperbaiki atau dipindahkan. Rizna, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Banjarmasin, Slamet Riyadi, berharap Bawaslu perlu memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu agar TPS bisa lebih ramah untuk kaum disabilitas. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Banjarmasin, Slamet Riyadi, saat kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang diselenggarakan Bawaslu Banjarmasin baru-baru tadi, menyampaikan pemenuhan tempat pemungutan suara atau TPS menjadi salah satu kendala yang ia sampaikan pada kegiatan kali ini. Slamet berharap Bawaslu agar bisa memberikan masukan pada penyelenggaraan pemilu lain supaya TPS bisa lebih ramah untuk kaum disabilitas. Kekurangannya masih kurang lebih kayak gitu aja.
ada sempit, medannya yang sempit sehingga kursi roda tidak bisa mengakses dengan mudah. Meja untuk menaruh surat yang habis dicoblos itu, kotak itu loh, itu terlalu tinggi bagi kawan-kawan kami yang tingginya di bawah rata-rata, nggak sampai, perlu bantuan orang. Kemudian bagi kawan-kawan yang tuli, masih ada yang tidak mendengar bahwa nomornya atau namanya dipanggil. Kemudian bagi difabel netra kesulitan karena dari pemilu ke pemilu cuman ada template-nya, itu cuma ada untuk surat suara yang kecil. Hingga pemilu 14 Februari lalu, ia menilai masih banyak kekurangan pada TPS, mulai dari kotak suara yang terlalu tinggi, pemanggilan nomor atau nama yang menyulitkan disabilitas tuli, dan template braille hanya untuk surat suara yang kecil. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Bandung sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lain, di antaranya pengambilan sumpah janji 55 anggota DPRD Kalsel masa jabatan 2024-2029. Kami akan segera kembali.